Gimana kabarnya Pak Ijra? Sehat Pak ya, Alhamdulillah. Ya nah, Alhamdulillah hari ini Pak Ijra saya izin untuk hadir di tempat Pak Ijra untuk membantu Pak Ijra melaksanakan profesi dan nantinya akan melaksanakan kegiatan coaching Pak ya, rencananya Pak ya. Iya, oke jadi saya akan menyampaikan bahwa coaching Bapak nanti rencananya menggunakan teknik apa Pak? Saya sendiri teknik tirta atau apa yang lain silakan. saya sendiri nanti menggunakan teknik tirta Pak. Kemudian yang saya fokuskan itu pertama pertanyaan yang berbobot, kedua kami menjalin kemitraan Pak, seperti itu Pak. Menjalin kemitraan Pak ya, dan pertanyaan berbobot. Nah, untuk menjalin kemitraan apa yang mungkin ingin Bapak Ijra lakukan nantinya? Saya ingin agar coaching nanti kami bisa berkomunikasi dengan baik Pak, dengan santai. Apa yang saya ajukan nanti berupa pertanyaan-pertanyaan yang membuat ulangi gitu ya. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ini Pak tidak membuat yang saya tanyakan ini kebingungan Pak, seperti itu Pak. Oke, jadi menentukan pertanyaan-pertanyaan yang tadi Pak ya. Tentunya juga itu pentingnya ada kata kunci Pak ya. Kata kunci dari kunci tersebut. Nah, menurut Pak Ijra nih bagaimana atau kompetensi apa yang ingin Bapak tingkatkan dari coaching nanti Pak dengan bersama coaching? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan itu berupa salah. Ya, oke. Berkaitan dengan kompetensi Pak. Nah ini kan dalam kompetensi coaching itu kan ada 3 Pak ya. Ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengambil pertanyaan berbobot. Nah, menurut Pak Ijra kompetensi apa yang perlu Bapak tingkatkan dalam coaching Bapak nanti? Yang saya ingin tingkatkan itu ya 2 tadi Pak, berupa pertanyaan berbobot dan juga membangun kemitraan Pak. Ya. Itu yang nanti akan saya tingkatkan di coaching nanti Pak. Membangun kemitraan, pertanyaan berbobot Pak ya. Kemudian lebih spesifiknya bagian kompetensi apa Pak yang ingin Bapak kembangkan? Yang saya ingin kembangkan dan fokuskan itu sebenarnya ke pertanyaan yang berbobot Pak. Sehingga kami nanti saat komunikasi nanti akan mudah Pak, saling mengetahui itu bagaimana nantinya Pak. Jadi secara spesifiknya adalah pertanyaan berbobot yang ingin Pak Ijra kembangkan ya dalam kompetensi itu ya. Nah kemudian ketika pertanyaan berbobot, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan tadi apa Pak? Indikator ketercapaiannya tercapai apa pertanyaan berbobot itu untuk dikembangkan? Indikatornya di mana yang saya coaching nanti Pak bisa menemukan solusinya Pak. Jadi untuk itu saya ingin mengembangkan pertanyaan berbobot itu dengan indikator kami bisa menemukan atau yang saya coaching nanti penyelesaian yang nanti diajukan ke saya nantinya Pak. Oke, jadi dengan indikator tadi bisa untuk menggali Pak ya, menggali kembali atau menggali pertanyaan-pertanyaan lanjutannya untuk mendapatkan solusi dari coaching tersebut Pak ya. Oke baik, luar biasa coaching perencanaan coaching Bapak, dan mudah-mudahan nanti ketika coaching Bapak diberikan kemudahan dan kelancaran dan mendapatkan hasil yang maksimal dari coaching yang Bapak lakukan coachingnya. Terima kasih Pak Ijra, dan nanti kita bisa berjumpa kembali setelah pasca coaching. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Ijra. Waalaikumsalam Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Jadi maksud kedatangan saya ke sini Pak ada yang ingin saya sampaikan Pak. Oh iya silakan Pak. Jadi ternyata di sekolah kami itu Pak kemampuan numerasi anak-anak kami Pak ternyata itu masih sangat rendah Pak. Masih sangat rendah ya Pak. Jadi kira-kira itu kenapa ya Pak? Jadi begini Pak, setelah saya berikan evaluasi atau saya observasi ternyata banyak sekali Pak faktor yang menyebabkan kemampuan numerasi anak-anak itu rendah. Ternyata mereka itu Pak untuk anak SMA Pak dia atau mereka itu kemampuan perkalian dan pembagiannya itu sangat rendah sekali Pak. Jadi perkalian sama pembagiannya sama rendah ya Pak ya. Ya, sementara untuk tambah dan kurang itu mudah aja sebenarnya Pak ya. Ya tidak semua ya Pak, beragam, tapi memang yang sangat banyak sekali kekurangan atau kemampuan minimnya itu di perkalian dan pembagian Pak. Kalau untuk idealnya itu seperti apa Pak?
Nah, kalau saya kan Pak kebetulan ngajarnya di SMA ya Pak. Jadi kalau anak SMA itu Pak harusnya mereka itu untuk ukuran anak kelas 10 atau 11 12 itu kita sudah tidak berbicara lagi masalah perkalian dan pembagian Pak. Tapi faktanya di sekolah saya Pak itu masih ada banyak anak yang masih mengalami kendala di pembagian dan perkalian bilangan bulan. Jadi kendalanya seperti itu ya Pak ya, Ya, Pak. di bagian numerasinya ya, itu agak susah juga Pak ya. Betul sekali Pak. Kalau untuk penilaian Bapak dalam murid-murid Bapak ini kemampuan numerasinya kalau dari angka 1 sampai 10 kira-kira berapa ya Pak? Memang agak sulit Pak, tapi memang kalau dari hasil observasi yang sudah saya laksanakan di beberapa tahun saya mengajar di sana, bisa dikatakan anak-anak saya itu ada di skala 1 Pak, 3 sampai 4 Pak. 3 sampai 4. Ya. Oh, itu bisa mengkhawatirkan juga ya Pak ya. Betul sekali Pak. Jadi itu kemana-mana Pak menjalarnya, tidak hanya di matematika saja, menjalarnya ke geografi, ke ekonomi, pokoknya semua mata pelajaran yang ada hal kaitannya dengan berhitung atau matematika numerasi pasti terganggu. Jadi ya, akhirnya ada efeknya juga di untuk pelajaran yang lain yang Betul sekali Pak. gitu. Jadi kira-kira untuk angka sendiri kok tadi kan antara 3 dan 4 Pak ya, cukup Betul. rendah juga ya Pak ya. Betul Pak. Kalau Bapak ingin meningkatkan kira-kira angka berapa ya Pak? Untuk ditingkatkan lagi Pak? Dari potensi ya Pak, saya melihat bagaimana kemampuan dasar anak-anak, kemudian fasilitas dan sarana. Saya tidak berani untuk level yang terlalu tinggi Pak, mungkin cukup sampai di level 7 saja dulu Pak untuk sekarang ini. Jadi untuk 7 yang Pak ya. Iya Pak, rencana terdekat saya 7 kira-kira. Jadi untuk nilai idealnya seperti itu. Menurut Bapak apa yang mendukung untuk meningkatkan masalah ini ya Pak? Baik Pak, jadi hasil identifikasi yang saya lakukan, untungnya Pak di sini saya mempunyai 3 guru Pak. Jadi salah satu fondasi kan ada 3 guru ini. Jadi 3 guru matematika ini rencana akan saya ajak kolaborasi. Bagus sekali itu Pak ya, jadi ada kolaborasi yang antara sesama guru ya Pak ya. Betul Pak. Di bidang matematika Matematika dulu Iya, Pak ya. Pak. Juga itu kan sangat bagus Pak ya. Tapi untuk meningkatkan ke skala yang lain, kira-kira apa lagi yang bisa dilakukan Pak? Jadi begini Pak, saya sebenarnya sudah merancang beberapa program Pak. Jadi pas kali ini saya mau Pak Ijran, saya mau minta sarannya. Jadi pertama saya pengennya itu ada kelas bimbingan Pak. Jadi sebelum mereka terjun di awal tahun pelajaran Pak, itu saya pengen tingkatkan dulu kemampuan berhitung, terutama perkalian dan pembagiannya melalui kelas tambahan. Dan juga kalau bisa yang kedua saya ingin adanya pemanfaatan fasilitas yang sudah disediakan sekolah Pak. Kemudian yang terakhir ketiga saya inginnya itu ada tim teaching Pak. Jadi 3 guru itu bisa masuk belajar di kelas. Kalau yang pertama tadi kan itu kelas tambahan Pak. Jadi seperti ada kelas khusus yang belajar khusus pelajaran pembagian dan perkalian. Tapi yang nomor 3 ini pengennya itu pada saat belajar atau mengajar di kelas itu anak-anak ditemani oleh 3 guru matematika tadi Pak. Kemudian yang terakhir pengennya juga saya ada kegiatan pengoptimalisasian integrasi antara mata pelajaran matematika dengan mata pelajaran yang lain. Jadi mata pelajaran itu tidak lepas tangan Pak. Jadi harapannya juga membantu bagaimana caranya meningkatkan kemampuan numerasi siswa-siswa saya Pak. Itu bagus sekali ya Pak. Jadi ada strategi yang ingin Bapak terapkan nantinya di luar waktu pelajaran ya Pak. Iya betul. Jadi itu cukup efektif Pak. Karena kan waktu di pembelajaran sendiri kadang materi kita banyak ya Pak. Betul, jadi Pak. untuk membantu mereka ke yang lainnya kita kesusahan. Betul sekali. Jadi sangat bagus sekali tadi. Kemudian Pak, tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang strateginya, ada 3 strategi tadi, dan 3 strategi ini sangat efektif menurut saya ya. Untuk waktunya sendiri Pak, ini kira-kira kapan ya Pak dilaksanakan Pak? Nah, jadi kalau dari 3 strategi Pak dan ukuran waktu, jadi saya mungkin mengambil yang prioritas ya Pak, yang paling dekat dan paling bisa saya ambil atau saya rancang yaitu yang program kelas tambahan Pak. Jadi rencananya saya nanti di awal pelajaran ini maunya yang kelas tambahan dulu Pak, karena mengingat itulah yang paling urgen Pak. Jadi kita memberikan kelas tambahan dulu sebelum melaksanakan program-program yang lain. Jadi kelas tambahan dulu ya. Iya betul, yang nomor 1 kelas tambahan. Itu sangat membantu sekali ya Pak ya. Kemudian kita kan tadi sudah membahas strateginya ya Pak ya, strateginya sangat bagus tadi. Kemudian untuk
keberhasilan dari rencana ini itu menurut Bapak bagaimana? Ya harapannya Pak yang paling dekat itu ada perubahan siswa dalam perkalian dan pembagian. Mereka tidak harus bingung lagi atau ditolong lagi oleh temannya misalnya kalau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian. Jadi harapannya adalah jangka dekatnya itu mereka sudah bisa perkalian dan pembagian Pak. Nah untuk jangka panjangnya nanti integrasi ke mata pelajaran yang lain. Kan sudah sangat luar biasa ya Pak ya. Bapak sudah ada rencananya, kemudian tujuannya ke sini ke kemana kan ada rencana, ada tujuan, dan juga bagaimana penerapannya sudah ada juga, bagaimana waktunya sudah ada juga. Menurut Bapak sendiri, kira-kira untuk membantu masalah ini Pak, menangani masalah ini siapa yang bisa terlibat ya Pak? Jadi nanti Pak ini ada rencana sih Pak, sebenarnya yang pertama kan harus kita koordinasi ya Pak. Jadi nanti saya akan koordinasi dulu dengan kepala sekolah apakah program kelas tambahan tadi bisa disetujui atau tidak. Kemudian kalau sudah disetujui nanti juga pengennya kolaborasi dengan yang 3 guru yang lain. Jadi tidak hanya saya tapi bisa bergantian dengan guru matematika yang lain. Karena kan dengan adanya strategi dari beberapa guru harapannya ada variasi sehingga nanti anak-anak saya itu bisa lebih optimal dalam meningkatkan kemampuan berhitung terutama pembagian dan perkaliannya Pak. Jadi itu Pak yang rencananya. Betul Pak. Minta izin dulu ke kepala sekolah agar yang Bapak rencanakan ini nanti diterapkan dapat secara maksimal dan optimal ya Pak ya. Betul sekali. Ini Pak itu sangat bagus sekali Pak. Saya juga sangat berharap nantinya Bapak bisa melaksanakannya dan mendapat hasil yang baik Pak. Untuk waktu saya kira cukup sampai di sini dulu ya Pak. Mungkin kapan ya Pak Bapak kesini lagi kira-kira ya Pak? Ya mungkin nanti di-cut dulu kalau nanti biar kesimpulan. Iya Kesimpulan pembelajaran atau tujuan kita. Menurut Bapak kesimpulan pembicaraan kita ini Pak bagaimana ya Pak? Pertama Pak, memang awalnya saya bingung nih menerapkan mana yang akan saya rencanakan sebagai penyelesaian masalah kemampuan berhitung anak-anak. Tapi setelah tadi ada saran dari Bapak, kemudian bagaimana tadi Bapak mengarahkan saya, jadi saya bisa menemukan solusi terdekat untuk menyelesaikan masalah yaitu mengenai permasalahan berhitung matematika yang ada di anak-anak saya Pak. Ya, Pak. Jadi kita sudah menemukan solusinya Pak ya, tinggal nanti menjalankannya saja. Mohon doanya Pak. Kita saya doakan ya semoga tercapai Pak tujuan-tujuannya. Kemudian untuk hari ini saya rasa cukup sampai di sini Pak. Mohon maaf ya Pak, terima kasih Bapak telah memberikan waktu kepada saya nih. Bapak terima kasih juga sudah datang ke sini. Saya berharap dan saya doakan semoga sukses Pak. Amin. Saya Terima sangat kasih ya. mendukung langkah-langkah yang Bapak lakukan nanti. Terima kasih Pak. Kira-kira kapan ya Pak Bapak ke sini lagi Pak? Ya mungkin setelah nanti selesai program itu saya akan bisa konsultasi lagi dengan Bapak. Kalau begitu saya tunggu ya Pak. Saya tidak Siap, Pak. sabar dengan Siap, Pak. perkembangan nantinya itu Pak. Siap, oke Pak. Begitu terima kasih Pak. Saya yang terima kasih. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak. Sepertinya udah kemarin coaching Pak ya. Coaching Pak ya sudah selesai. Gimana Pak saat Pak Ica setelah kemarin coaching itu Pak? Saya rasa itu sudah berjalan dengan bagus Pak. Kami sudah membicarakan dan juga komunikasi juga sudah bagus, solusinya juga sudah tercapai Pak. Nah menurut Pak Ica nih pada saat coaching kemarin itu apa yang sudah Pak Ica dapat dari untuk mencapai indikator yang ingin Pak Ica sampaikan kemarin? Untuk indikator kemarin kan saya berfokus kepada kemitraan Pak dan juga pertanyaan yang berbobot. Kedua hal ini juga sudah saya lakukan dan coaching sudah berjalan dengan baik Pak. Jadi berarti tadi kemitraan terjalin dengan baik, kemudian pertanyaan berbobot sudah disampaikan Pak. Dan juga saya memberi catatan bahwa yang pertama tadi Bapak mengolah pertanyaan berbobot itu sangat luar biasa Pak, karena memang terlihat dari pertanyaan yang Bapak sampaikan itu membuat coach atau kemarin siapa Pak Haji Pak ya untuk menyampaikan rencana aksinya Pak. Jadi rencana-rencana itu berawal dari pertanyaan yang Bapak sampaikan. Jadi Pak Haji juga menyampaikan dengan baik, kemudian dengan pemantik pertanyaan yang berbobot yang Pak Haji sampaikan itu sangat luar biasa Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya kemudian Pak Ica, menurut Pak Ica kompetensi apa lagi mungkin yang akan dikembangkan berdasarkan hasil coaching kemarin Pak?
Saya rasa yang perlu saya kembangkan itu kemitraan Pak, agar kami bisa saling percaya Pak dan saling terbuka sehingga komunikasi kami bisa berjalan dengan baik pas saat closing nanti, dan juga Kalau bagian dikat ya, dan juga kami bisa mendapatkan hasil yang maksimal Pak dari closing yang kami lakukan. Oke, jadi pengembangan potensi yang ingin kita inginkan adalah kemitraan Pak ya, bagaimana membangun chemistry dengan coach Pak ya untuk mendapatkan hasil yang terbaik Pak ya. Oke, kayaknya seperti luar biasa Pak Ica. Mudah-mudahan nanti bisa juga alur Tirta, kemudian teknik coaching, prinsip coaching itu bisa dikembangkan pada coaching selanjutnya. Saya berharap Pak Ica bisa menggunakan alur Tirta ini sebagai dasar komunikasi kepada guru lain atau aktivitas lain. Silahkan itu bisa Pak Ica kembangkan. Ya Pak, saya sangat berusaha di situ Pak. Mungkin itu saja Pak kegiatan pasca SOPIS kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan. Gitu, terima kasih banyak Pak atas bantuannya Pak. Nah,